sampai ke pedagang dan petani. Ibu-ibu dari pelajar sampai kepada yang pengusaha. Dan saya sudah tahu sebagian dari bapak-bapak sudah pernah belajar ilmu kebatinan. Nanti supaya tahu, setelah kita mengenal amalan kita, amalan Thariqatullah ini, mengerti amalan zikrullah, kita paham nanti apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Zukhruf 36, bahwa Allah taala bersabda, siapa-siapa yang lalai tidak beserta dan aku, otomatis kepadanya akan dikirimkan as-syaitan yang akan menemaninya sampai kepada yang kuburnya. Jadi penting, artinya kita harus selalu beserta dengan Allah SWT. Lalai kita tidak beserta dengan Allah Ta'ala, maka otomatis kita beserta dengan as-syaitan. Jadi gendangnya hanya dua, diri kita ini. Diri yang mana? Di dalam ilmu tasawuf ini, orang-orang bijak, para ahli sufi mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Untuk mengenal din yang namanya agama itu harus diawali, kita harus mengenal Allah Ta'ala itu dulu. Kalau kita betul-betul sudah mengenal Allah Ta'ala, baru din ini akan kita kenali dengan lebih baik. Tapi dikatakan juga dalam syariat, kenalilah dirimu sebelum kau mengenal Tuhanmu. Nah, jadi kita sebelum mencoba mengenal Allah SWT, kita harus kenal diri kita. Diri kita ini siapa, gitu loh. Itu yang harus kita hayati. Nah, yang mengenal diri itu harus tanya kepada yang bikin, jangan tanya kepada yang tidak bikin, begitu loh. Kalau ingin tahu Toyota, baca buku brosurnya Toyota. Jangan baca bukunya Komatsu, nanti keliru nanti. Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim memberitahukan bahwa yang namanya kita manusia itu terbuat dari tanah. Setelah dengan ibu bapak kita, fisil biwat tara'i, benih yang dihasilkan dari sumsum tulang belakang. Kemudian benih bapak dan benih ibu bertemu di rahim ibu, jadilah dia menjadi cikal bakal cabang manusia. Cikal bakal cabang manusia ini dari tanah, dia hidup dari tanah, dia berkembang dari tanah, terus sampai dia mati, nanti kembali ke tanah. Yang kita makan, coba lihat dari pagi sampai sore, semua asal muasalnya itu dari tanah. Yang kita minum ini juga dari tanah. Nah, di samping kejadian yang dari tanah itu, menurut Allah SWT, pada saat cabang bayi itu di rahim si ibu, umurnya 120 hari, 4 bulan, Allah Ta'ala memberikan sesuatu. Sesuatu apa? Yang lain daripada si jasad. Kalau jasad datangnya dari tanah. Yang satu itu tidak. Dia dari sisi Allah SWT itu sendiri, yang disebut dengan ar-ruh, ruh yang datangnya dari Allah SWT. Jadi bukan dari tanah, dia dari langit dia. Kalau tanah itu zahir, bisa dideteksi oleh indera-indera kita ini. Tapi kalau yang ruh itu tak ada alat untuk mendeteksi, tidak ada alat. Tahu pun tidak. Karena kata Allah Ta'ala, katakan Muhammad, soal ruh adalah urusanku. Dan kalau ada yang tanya tentang ruh, kasih tahu bahwa aku membeli ilmu tentang ruh itu sangat sedikit. Ya tentunya sedikit bilangan Allah. Tentunya untuk kita, wah tentunya banyak sekali. Sampai mati nanti ilmu ruh itu tidak akan habis-habis. Nah, disinilah kita akan belajar tentang masalah ruh itu sampai di mana nanti. Tapi kita harus tahu bahwa yang ada dalam diri manusia ini ada dua prototip, ada dua kejadian yang sangat berbeda. Jasadnya dari tanah, yang satunya dari langit, ruh
pada saat 120 tahun. 120 hari. Dia berkembang bersama-sama menjadinya manusia. Yang dari tanah akan sempurna dia menjadi manusia seutuhnya. Seperti bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakaknya. Sempurna karena dari tanah. Si ruh juga begitu. Dia harus berkembang juga sejalan dengan perkembangan si jasad ini. Berkembangnya harus sesuai dengan asal muasalnya. Karena asalnya dari Allah SWT, dia harus makan makanan dari sisi Allah SWT. Kalau makan makanan yang bukan dari sisi Allah SWT, maka dia akan berkembang. Dia tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah SWT. Di dalam surat Tul-Kahfi ayat 17, abang-abang bisa baca di situ. Dan itu salah satu, banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa ada dari sebagian umat yang namanya manusia ini, ada yang memang oleh Allah Ta'ala diberikan petunjuk, dan ada yang memang tidak diberikan petunjuk. Itu sudah hak prerogatif Allah Ta'ala pencipta gitu loh. Mereka yang dapat petunjuk itu, tanda-tandanya dia akan dipertemukan dengan waliyan mursidah. Wali Allah yang mursid. Wali Allah banyak. Wali Allah itu adalah hamba Allah yang namanya manusia yang sudah dekat sekali hubungannya dengan Allah SWT. Tapi mursidah, di samping dia wali Allah, dia diberi tugas oleh Allah Ta'ala untuk membawa manusia-manusia lainnya untuk berhampir kepada Allah SWT. Sedangkan orang yang tidak diberi petunjuk, walaupun yang namanya walian mursida itu dari manapun, kata Allah Ta'ala, tak ada satupun walian mursida yang akan mampu memberi petunjuk kepada orang yang memang tidak diberi petunjuk. Nah, bersyukurlah kita kalau kita merupakan bagian dari hamba Allah yang mendapat petunjuk dari Allah SWT. Jadi orang yang mendapat petunjuk dari Allah SWT itu adalah manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah SWT. Pertama kali yang namanya manusia yang diberi oleh Allah SWT itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Pada waktu Nabi Adam itu belum diberikan petunjuk itu manusia biasa. Tapi setelah diberikannya petunjuk, ditanamkannya nur Allah ke dalam sukma Adam, jadilah dia seorang nabi. Berarti ruhnya itu sudah tidak ruh sendirian. Ruh yang diberikan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Beradalah di dalamnya itu ada unsur yang diberi dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ruhnya Adam beserta dengan nur Allah Subhanahu wa taala, baru turun perintah, sujudlah semua alam semesta ini kepada Adam. Sujudlah kepada Adam. Semua sujud, termasuk malaikat. Illa iblis, kecuali iblis saja. Dia tidak mau sujud. Karena dia tidak mau tahu. Tidak memang mau tahu dengan Allah SWT. Ingkar dia. Allah Ta'ala marah, akan menghukum iblis selama-lamanya. Tapi iblis naik banding. Boleh. Tapi aku mohon diberi kelapangan. Izinlah karena aku mengganggu dan menggoda semua anak keturunan Adam alaihissalam. Akan seganggu. Dan diizinkan Allah SWT. Boleh. Semua anak Adam boleh engkau ganggu. Tanpa batas. Illa. Kecuali mereka-mereka yang beserta dan aku. Hanya manusia yang disertakannya Allah kepadanya, maka iblis itu tak akan mampu menggodanya. Bagaimana kita untuk mendapatkan mensertakan diri kita dengan Allah SWT? Bagaimana caranya? Karena kata Allah Ta'ala, As-Sukruf 36, lalai engkau besta aku, maka engkau akan otomatis beserta dengan iblis tadi. Karena memang sudah diberi wewenang dia.
Tidak besertanya kita